Oke. Kalau pertama kali kita buka Adobe Premiere, kita bukan open project. Open project itu pas kalau sudah ada projectnya gitu. Kalau sudah ada projectnya, baru kita buka open project. Tapi kalau new project, berarti belum ada sama sekali. Kita klik new project. Kemudian kita tahu dulu, ini project mau kita taruh di mana gitu. Ini generalnya. Ini bedain aja dulu semuanya. Browse. Mau taruh di mana misalnya. Misalnya kita taruh di data saya misalnya. Pengajaran. Di maling. Nah, saya taruh situ misalnya. Nah, jadi kita sudah ketahuan mau naruh di data misalnya. Di data itu bisa aja berupa USB kamu, flash disk kamu, bisa juga berupa kamu punya hard disk data di PC kamu. Tapi yang jelas harus di folder, jarang taruh di luar. Kemudian ini kasih misalnya projectnya maling misalnya. S. Itu aja, nggak usah dirubah yang lain. Kemudian saya minta itu kita pilih jangan terlalu yang tinggi banget. Kita pilih yang standar aja. Di VPAL standar 48. Di sini ukurannya. Ini ukuran itu lebih kurang nanti MP4 jadi MP4. Sini ukurannya frame-nya. Frame-nya 25 frame per second. 720 kali 576. Udah standar lah. Kenapa saya tidak menyarankan yang ini bawah-bawah? Karena terlalu berat. Terlalu tinggi. Nanti ngerendernya lama. Maka saya minta yang standar aja. Ini nggak usah rubah, biar aja gitu. Oke. Kalau sampai sejauh ini sih belum ada kesalahan. Nanti itu kesalahan pas ekspor ngedit video, ekspor to video, ekspor to media. Itu banyak terjadi kesalahan. Oke. Kemudian masalah tampilan. Kemarin tuh banyak yang ngalamin tampilannya kok aneh gitu loh, ya kan? Tahu-tahu ada yang tampilan monitornya nggak ada. Ada monitor yang nggak ada timeline yang nggak ada gitu, ya kan? Ada juga ini juga nggak ada gitu. Biasanya itu terjadi kesalahan karena orang sebelumnya itu salah mencet di keyboard. Akhirnya error di Adobe Premiere-nya. Cara mengatasi ketika Adobe Premiere kamu tuh ngeblank, berantakan tampilannya, kamu ke Windows, WordPress, tempat kamu kerja, habis itu reset. Reset ulang semuanya kembali ke settingan awal. Jadi dia itu akan kembali ke settingan awal ketika baru diinstal. Jadi misal, wah saya hilang nih Pak timeline-nya, hilang monitor videonya misalnya. Jadi cara itu Windows, WordPress-nya kerjanya, habis itu reset current progress. Jadi kamu kerja itu dikembalikan template medianya ke original pas setelah diinstal. Klik itu, dia akan kembali. Ini yang mesti kamu pahamin biar nanti pas ujian atau pas ujian midterm nanti tidak terjadi, atau pas ujian akhir atau tugas yang lain tidak terjadi. Dah, klik misalnya, dia akan kembali ke awal, kayak gini model semuanya. Oke, nah sekarang kita ke basicnya. Ini namanya timeline. Ini timeline video, ini timeline audio. Berbeda fungsinya masing-masing. Kamu di timeline ini bisa memotong cuma video saja, bisa cuma memotong audio saja. Oke, kita import projectnya misalnya. Kita import project. Kamu cukup perhatiin dulu, nggak usah dikerjain. Cukup perhatiin aja. Saya akan mengimpor project kita selanjutnya maling. Ketika dia progress kayak gini, biarin dulu barang 5 detik. Biar dia itu berpikir dulu komputer PC-nya. Biar dia berpikir dulu 5 detik, udah tenang misalnya, baru kita drag ke timeline. Kita drag, lepasin, biarin. Jangan langsung diedit, biarin dulu aja. Karena sama kayak orang sebenarnya. Komputer itu, orang lagi ngunyah, lagi makan, diajak ngobrol keselak gitu loh. Jadi sama kayak PC juga begitu.
lagi ngedit, kamu pakai main game. Lagi ngedit, pakai buat internet browsing Facebookan misalnya ya. Kemungkinan besar video itu akan error atau tidak bisa di playback. Udah tenang misalnya, udah oke semua, ditampilkan render udah nggak ada di sini. Kita lanjut, kita lihat. Oke nggak videonya? Bisa ternyata. Kemudian satu lagi yang penting, kemarin itu banyak kejadian videonya itu terlalu besar tampilannya, tidak pas di layarnya kan. Ini caranya, kita taruh mouse panahnya di tengah, di timeline video, klik kanan, scale frame to size. Pasti masuk semuanya itu video. Nanti waktu kamu ujian akhir kayak gitu juga modelnya. Nanti kan ujian akhir tuh boleh pakai handycam, boleh pakai handphone, tapi minimal yang 8 megapiksel minimal kemampuannya. Minimal banget 4 megapiksel minimal. Jadi nanti pas ujian itu kamu dibolehkan pakai handycam ataupun handphone minimal yang 4 megapiksel lensanya. Yang penting hasilnya itu 720 576 ukuran pixel videonya, MP4. Oke. Nah, sekarang kita udah punya di timeline video, audio di bawah. Ini kalau diklik segitiganya, dia akan menampilkan videonya. Klik, dia akan menampilkan verb equalizer dari masing-masing tampilan. Ini video, audio. Ini apa fungsinya? Nanti buat mentransisi. Kita bisa pakai cara manual. Ini cara manual buat transisi tampilan misalnya dari huruf A ke huruf B, pelan-pelan perubahannya, itu transisi namanya. Bisa pakai cara manual. Ini cara manual. Bisa nanti pakai efek. Pakai efek video transition. Nanti kita praktekin dua cara nanti. Hasilnya sama, tapi tergantung kamu. Kamu pengen yang mana pintasnya gitu loh. Yang sama kayak kamu ke 34. Bisa lewat Salemba, bisa lewat Raden Saleh. Banyak cara gitu. Oke, ini video yang mau kita edit unik. Kenapa? Karena dia sudah punya udah punya klip. Udah punya clippernya. Ini dibilang tag 1, dia punya tag 1, scene 2 kayaknya. Dia masih ngomong masalah can. Jadi ini film disuting pakai can. Can itu maksudnya film seluloid. Jadi yang mesti kamu perhatikan adalah shot-shotnya, perhatikan ya. Shot 1, shot 5, tag 1. Mundur belakang, shot 3, tag 1. Shot 2, tag 1. Jadi di sini kamu akan banyak lihat shot-shot yang berbeda. Adegannya tidak banyak, lokasinya tidak banyak. Ini gampang kamu ngeditnya. Kemarin saya punya planning maunya film malampir, tapi itu terus susah mau ngeditnya. Takut bingung, makanya saya pilih film yang pendek ini. Oke, kita sekarang akan coba nonton bareng 2 menit ini film. Nggak ada audionya. Emang nggak ada kan? Emang nggak ada audio. Sorry. Kita nonton 2 menit. Ini perhatiin, jadi oke, tolong perhatiin depan. Kita stop. Jadi gini, setelah kita lihat, ternyata adegannya adalah adegan pertama, orang kamera dari dalam mobil. Dari belakang muncul orang, bawa orang berlari. Shot kedua, dalam mobil naruh barang. Shot ketiga,
kaki, shot keempat dari atas. Jadi satu lokasi banyak shot buat satu adegan. Iya kan? Tugas kamu nanti menyusun ini adegan sehingga enak buat dilihat. Contoh, tolong berdiri depan. Kita tes adegan pertama. Ini fungsinya buat pengen detail misalnya. Detail nih, pengen digedein banget. Pengen dihabisin, ini caranya gini. Ini kamu nggak usah cari kiri kanan lagi, nggak usah. Dari sini tahuan. Ini berarti diperpendek, ini diperpanjang buat detail di mana misalnya. Kemudian mouse kiri kanan itu bisa buat geser mouse lagi keyboard. Bisa buat geser detailnya per frame. Tuh, per frame kan. Pakai keyboard kiri kanan, bukan atas bawah ya, kiri kanan. Dia ada Premiere, bukan di playback, di Adobe Premiere. Nah, jadi pengen dapat pas di frame pertama misalnya. Jadi satu klik itu satu frame. Perhatiin tuh detiknya tuh, secondnya. Dapat, kemudian dikecilin, dipasin. Ini lambang pisau silet, klik, pas di dia, klik. Kepotong video, kepotong audio. Kemudian ya bisa langsung klik kanan, clear, atau kamu bisa langsung balik ke sini, klik sini, pencet delete. Dua cara motong menghilangin. Bisa dari mouse, bisa dari keyboard. Kemudian udah dapat, geser lagi. Geser lagi, digedein misalnya. Geser lagi. Udah dapat. Oke. Kita lagi pakai kembali ke keyboard kiri kanan. Pelan-pelan, per frame. Udah dapat. Ambil lagi pisau siletnya, memotong, klik pas, udah dapat. Ambil ini, geser dulu ke sini. Dia nggak bercampur dia. Dapat kita adegan yang bersih. Kita tes. Nggak ada slide, clipper yang nggak ada kan. Bersih, benar-benar tidak ada tersisa. Tuh, nggak ada. Kemudian, kita udah dapat satu shot yang bersih. Kita mikir, ini shotnya masih kesinambungan. Dari luar, ada tangan masuk lemparin barang misalnya. Kita balikin, kita pasin, ambil lagi, pemotong, klik, taruh sini, klik kanan, clear, ini lagi, kita tarik lagi aja, kita delete, kok delete sih? Dapat. Yang ini kita delete. Clear. Tapasin. Dengan keyboard. Nah, pas. Dapat. Kemarin ada yang bertanya, cara nyusun gambar tuh kayak apa yang benar Pak, misalnya kan? Apakah langsung kayak gini berkesinambungan, apa selang-seling? Kalau saya dulu diajarin dua cara, berselang-seling dan berkesinambungan. Masing-masing ada kekurangannya. Kalau berkesinambungan gini, kita nggak pusing-pusing, kita langsung nyambung aja kan? Akan jadi masalah kalau kita nggak sengaja, ini ketarik ke sini, niban, tuh niban kan? Ketiban videonya. Itu kalau kita punya ingatan tajam, wah ada yang hilang nih. Kalau nggak ingat, hilang shotnya kan? Bingung nyarinya. Nah, jadi cara yang kedua itu caranya selang-seling, taruh di atas. Audionya pun sama.
audio ini takutnya tuh di film pendek nanti niban. Jadi kita taruh di bawah dia. Kayak gini modelnya. Jadi gitu. Jadi dia video dan audio tidak akan saling meniban, menimpa gitu. Jadi kamu save aman kamu buat adegan selanjutnya. Oke. Adegan pertama udah, adegan kedua udah, adegan ketiga. Ini agak jelimet nih saya terangin. Karena ini video unik masalahnya. Salah ngedit filmnya jadi aneh itunya, pengertiannya. Dua cara, ngilangin pakai mouse, boleh pakai keyboard. Tarik lagi filmnya, biar nggak pusing-pusing. Nah, lagi, jalan, habis. Oke, kita balikin. Tetap kita pakai geser, pakai keyboard. Potong, balikin, geser. Tolong perhatiin gambarnya. Orang maling dari belakang, kamera dari dalam, naruh, orang naik. Ada dua pengertian. Si malingnya udah dalam mobil, masukin naruh bungkusan ke belakang, atau si malingnya masih di luar mobil, dari posisi luar dia masukin ke bangku. Ya kan? Tapi perhatiin tangannya. Ini tangan dari luar apa dari dalam? Di dalam kan? Berarti susunannya nggak benar kan? Jadi seharusnya mana dulu? Ini dulu kan? Kita tes. Kita geser. Kita geser. Kita geser. Geser, perhatiin. Dari belakang, sorry. Kita tes lagi. Dia malingnya berlari ke arah mobil, ketakutan. Dia naruh. Ini masih bisa diolah nggak? Masih bisa diolah kan? Dia masuk, dipotong lagi di sini. Taruh ke atas. Biar nggak terlalu lama, kita pendekin, tekat, kita clearin, balik lagi ambil, susun lagi, ini, nah kita tes hasilnya gimana. Oke, kita lihat hasilnya. Akan ada dua pengertian. Dia masuk mobil. Masuk mobil yang enak nih, kelamaan kan? Dia tuh kayak berpose dulu. Pelan-pelan, terubah lagi. Kita tes lagi. Paling masuk mobil. Masuk mobil, dia naruh barang, siap dia, kelamaan. Potong lagi misalnya. Atas lagi. Wah, ini kelamaan nih misalnya. Nah, sini kita potong.
samaan. Ambil, potong, clear, ambil lagi. Itu semuanya, taruh sini. Kita coba lagi. Nah, ya kan? Jadi cuma beberapa 3 shot doang bisa kita ubah jadi 4 shot. Kalau 3 shot asli, ya kan? Jadi sekarang tergantung kreativitas kita, gimana cara kita nyusun supaya sebagus mungkin gitu. Oke, ini udah ngerti ya yang cut to cut ya? Kan gini. Nanti ini film akan kita kasih musik instrumen. Musik instrumental apa? Cuma musiknya doang, tanpa ada vokal. Caranya kita masukin audionya aja. Masalah edit-ngedit nanti belakangan. Penting dia antara videonya dengan instrumen itu nyambung gitu. Jangan sampai nanti kamu masukin musiknya musik keroncong misalnya ya, kan nggak nyambung. Jadi usahakan yang nyambung dengan filmnya. Boleh barat, boleh Asia, boleh apapun. Yang penting hanya instrumen tanpa vokal. Oke, ada yang mau tanya nggak nih? Nggak ada, lanjut. Kemudian cara transisi video. Editing itu ada namanya cut to cut. Cut to cut itu kayak tadi. Dia masuk ke mobil, cut to cut. Nih, ini cut to cut namanya. Dia masuk dalam mobil, cut to, dia naruh bungkusan ke belakang. Itu namanya cut to cut. Tapi kalau dia masuk mobil, tahu-tahu sambungan videonya kereta api lagi lewat. Berarti namanya jump cut kan itu. Nggak nyambung. Tapi no problem, nggak masalah. Misalnya ada yang namanya cut away misalnya. Misal saya bilang, misalnya si A si B lagi pacaran. Di pinggir jembatan misalnya. Lihat sayang, bulan purnama begitu indahnya. Menyenai cinta kita berdua misalnya gitu ya. Habis itu dia ngomong gitu. Lagi ngomong itu adegannya dia berdua nih ngomong. Ketika dia udah ngomong bulan purnama sayang nih, cut away-nya ke bulan purnama yang jauh terang. Siluetnya dia. Itu cut away namanya. Nanti kita belajarin. Nanti kita belajar dulu dari film pendek yang ini. Oke, sekarang kita masuk ke cara bikin transisi video. Kamu perhatiin. Ini cut to cut. Kasar. Normal. Ini normal. Sekarang misalnya kalau filmnya itu misalnya filmnya melankolis, drama, kayak film-filmnya apa ya, romantis gitu, jarang cut to cut. Biasanya itu dissolve. Biasanya itu dissolve itu maksudnya perubahan gambar itu pelan-pelan. Dari huruf A ke huruf B itu kayak kabut perubahannya, pelan-pelan tipis gitu loh. Itu namanya dissolve. Kita tes caranya. Caranya itu adalah ini video tidak bisa seperti ini model editingnya. Kita balik ke model konvensional. Ini video kita balikin ke awal. Sorry Jeng. Ini kita tarik ke bawah. Kemudian kita gedein. Kemudian kita balik ke sini. Efek, klik efek, muncul ini video ini. Pilih video transition. Pilih video transisi, klik dissolve. Dissolve ini banyak pilihan. Banyak pilihannya. Ini nanti bisa kamu tes sendiri nanti. Kemudian contohnya gini. Saya pilih cross dissolve. Cross saling motong. Sambil klik, drag bawa ke sini. Taruh di antara dua video yang nyambung. Perhatiin. Taruh di antara dua video yang nyambung. Klik, lepasin mouse. Jadi sudah. Kita tes. Tuh. Pelan-pelan kan? Masalahnya ini, kalau kamu bikin film panjang, bikin kayak begini, ngerender minta ampun. Kita tes sama saya. Yang render tuh. Ya, cuma satu kan? Coba nanti ratusan biji, udah. Nah, kita perhatiin sekarang tuh di softnya. Tuh, kan? Jadi, wah saya pengen filmnya romantis misalnya ya. Silakan pakai dissolve misalnya kan.
Ini kan film maling nih, nggak mungkin romantis kan. Maksud saya nanti kalau film dokumenter kamu ujian misalnya kan, atau film pengen bikin vlog di YouTube misalnya ya, nah, bisa lah gitu. Cara begini. Oke, kemudian yang selanjutnya yang penting banget nih, cara mengkat durasi yang pas. Kemarin tuh Bani bisa ngaco. Timeline Premiere itu akan merekod, akan mengekspor ke media sepanjang ini. Sepanjang garis bar ini, yang ini, dia akan mengekspor video sepanjang ini. Lihat di durasinya berapa nih? Kembalikin. Tuh. 12 menit misalnya. 12 menit atau 20 detik misalnya. Sepanjang bar yang kuning ini dia akan mengekspor video. Ini bar kuning ini limit dia ngekspor video. Jadi, kalau kamu pengen saya pengen bikin video itu pas 15 detik. Kamu geserlah ini jarum ke 15 detik. Atau misalnya 60 detik lah misalnya. Wah susah nih Pak, tangan saya gemetaran misalnya kan. Wah udah, pakai keyboard. Klik yang kiri kanan, pasin. Tuh, pas tuh. Klik 2 kali bar ini. Double klik. Muncul ini kan ini. Muncul yang kuning ini, pojok. Tarik dia. Taruh lagi, balik kembali ke 60 misalnya. Susah kali ya 60. Nah. Op, lewat lagi. Dapat 1 menit. 60 detik. Geser dia. Nah. Kemudian ini pasti pas 1 menit, pas 60 detik. Nggak usah melenceng. Tuh, ini durasinya. Barulah kita, oh ya lupa saya. Ini akan selalu ada tanda bintang karena dia belum di save. Kita render dulu lah. Render. Deklar render. Misalnya anggap render kelar. Kita save. Nah, kelar save. Kemudian baru kita export to media. File. Klik file, export to media. Nih, klik ketahuan nih berapa durasinya. Tuh. Nah, tadi dia cuma 1 menit misalnya. Nah, ini saran saya itu kita pakai jangan AVI dulu lah. Kita pakai H264 aja biar nggak kegedean datanya. Karena rata-rata flash disk yang 32 cuma berapa biji saya lihat kemarin tuh. Ini bedanya file DV standar aja lah nggak apa-apa. Kemudian ini gunakan maksimum. Dah, ini kasih nama. Ini kemana outputnya, misalnya klik. Ini output ini penting, biar nggak hilang datanya. Pas habis ekspor ke media, bingung nyarinya, kemana perginya itu kan. Nah, jadi taruh dia akan posisi sama yang tadi. Kasih nama misalnya tes 60 detik misalnya. Oke. Udah semuanya udah aman. Kemudian kita ekspor. Kita ngekspor itu jarumnya playback itu harus di angka 0 di depan biar tidak terjadi error gitu. Kok lama encodingnya? Emang lama. Kita tadi kan pakai efek tadi kan. Efek itu bikin lama ngerender. Kok nggak bergerak misalnya kan? Tunggu aja, sabar. Jangan dipaksain gitu. Udah dulu aja dia. Nggak bergerak misalnya, biar aja. Karena dia butuh space buat berpikir. Oke, ada yang nanya nggak? Ada yang nanya? Nggak ada? Oke, sekarang kamu nonton dulu. Ditonton dulu itu materi maling 1-2 sampai selesai. Jangan diedit dulu, tonton dulu aja. Itu masing kalau nggak salah 12 detik ya. 12 menit ya.
Ada 12 menit, ada 2 biji, tonton semuanya. Ini nggak kuat yang encoding. Nah, dia. Ini kalau lagi encoding, jangan pakai buat buka internet, jangan pakai buka yang lain. Error nanti datanya, nggak bisa kebaca. Ini hasil ekspor to media yang tadi kita olah. Lihat tuh, transisinya halus. Jadi ini memang blank, maksudnya blank audio ya. Jadi nanti kamu bisa bikin volley. Suara pintu mobil ditutup, beg, ya kan? Suara taruh tadi itu bawaannya dia, suara orang berlari, suara orang buka pintu mobil, suara nutup pintu mobil, suara mobil yang di starter dan starter nyalain dan dipacu gasnya kan. Jadi kamu nanti bisa bikin volley-nya. Jadi kita belajar akan dua hal, volley dan ngeditnya gitu. Ini blank, terima blank. Pas 60 detik jadi itu. Pas kan? Kemudian PPJ itu maksudnya save di Adobe Premiere. Semakin kamu sering nge-save, nanti akan dia menggandakan. Misalnya ini kayak gini, mentan maling misalnya. Nanti dia akan ada mentan maling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nanti yang dibuka tuh yang paling tinggi angkanya gitu. Karena dia modelnya Adobe Premiere itu nge-save, nge-backup kalau ada error, hilang link data gitu. Contohnya maling lagi. Ini renderannya. Jadi yang ini jangan sampai dianggap virus habis itu dihilangin ya. Ini project bisa ngulang jadinya sama mana PPJ-nya ya. Auto save. Ini baru satu kan nih kan? Nih, maling satu nih. Jadi kalau kamu misalnya, wah Pak, saya punya project hilang. Jangan khawatir kamu hilang. Kalau ininya hilang, cari di sini. Pro Auto Save ini. Tuh, ini dia udah bikin backup satu tuh kan, maling satu. Jadi, wah kena virus nih Pak, nggak usah khawatir. Ini masih ada Pro Auto Save-nya. Di sini hilang misalnya, di sini pasti masih ada. Oke, kemudian sudah kelar, balik ke Premiere. Jadi, kamu saya kasih kebebasan cara ngedit. Boleh silang-silang kayak begini, boleh disamain rata gini aja. Tapi resiko tanggung masing-masing. Bisa aja gambar ketumpuk, kan? Audio ketumpuk, ya. Tapi saran saya saling silang, paling aman begitu. Apalagi ya?
Jadi silakan nonton filmnya sampai selesai. Setelah selesai nonton filmnya, nanti kita diskusiin mengenai film ceritanya. Tutorial Senin selesai.